Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menampilkan video roleplay kami yang berjudul Pencapaian Mutu Pelayanan Kebidanan dengan kasus retensio plasenta di PMB Mutiara. Selamat menyaksikan. Ini sudah menit keberapa ya? Sabar, Kak. Sudah lewat dari 30 menit. Kita sudah melakukan suntikan oksitosin pertama dan kedua kan? Tapi plasenta tetap saja tidak lahir dan tidak ada tanda-tanda pengeluaran plasenta. Ini biasanya didiagnosa dengan retensio plasenta. Kamu tolong cek TTV ya, tanda-tanda vitalnya, biar saya yang mencoba melakukan manual plasenta. Semangat jadi Kak. Ini untuk tekanan darahnya sangat rendah, 90/60. Dan pernapasannya juga 25 kali per menit. Suhunya 36. 36 ya. Kalau gitu di sini kakak akan melakukan tindakan manual plasenta dulu ya. Kamu tolong pantau kondisi ibunya. Kak, kakak yakin mau melakukan itu? Gimana Kalau istri saya, Bu? Tunggu ya Pak, ini kita sedang melakukan dan sedang berusaha melakukan yang terbaik. Ini nggak terjadi bahaya kan sama istri saya, Bu? Tidak Pak, Bapak tenang saja ya. Di sini kami akan Masalahnya berusaha. ini udah lama, Bu, ditunggu-tunggu. Iya Pak, ini kami akan melakukan tindakan manual plasenta ya. Ini nih, Bu. Ya, Bapak sabar ya. Ini kami akan melakukan tindakan manual plasenta sesuai dengan kompetensi kami kebidanan. Jika tidak bisa kami akan rujuk. Kalau ibu nggak bisa, biar dirujuk aja. Bisa, Saya bisa. nggak tahu ini. Kami juga bisa saya Sabar ya Pak ya. Sabar ya. Sabar ya Pak. Gimana, Kak? Saya yakin kalau saya bisa melakukan tindakan manual plasenta. Nggak bisa lah, Kak. Kenapa? Kenapa kamu bisa bilang nggak bisa? Kalau ibu ragu-ragu biar saya. Bentar ya, Pak ya. Sabar ya, Pak ya. Nggak bisa saya salah berbungkus. Istri saya nggak Kami tahu. ya sabar ya Pak. Kami ya, juga Pak ya. sedang Ini akan berusaha. segera kami Gimana ini? Kenapa kamu tadi bisa bilang saya nggak bisa? Nggak usah, Kak, karena kita belum ada Kak dulu ya. Apa? Kakak mau yakin saya menolongin, Kak. Kenapa kamu tidak yakin saya bisa menolong ini? Yang pertama kita baru buka kliniknya, yang kedua kita fasilitasnya belum lengkap, Kak. Dan yang ketiga kita pengalaman baru harus sama-sama. Tapi saya sudah lulus, saya juga sudah punya STR. Kenapa kamu meragukan Kita baru kemampuan buka saya? ini, Kak, baru buka klinik, makanya saya kurang yakin gitu, Kak. Bukan saya meremehkan kakak, gimana Kak? Menurut Kakak? Apa kita langsung rujuk aja? Karena pasiennya juga tekanan darahnya juga kurang, Kak. Udah turun. Oke, untuk meminimalisir terjadinya kematian ibu akibat perdarahan atau komplikasi lainnya, kita rujuk aja. Kamu tolong pasang ininya ya, infus sama oksigen. Saya akan siapkan rujukan dan saya akan telepon kader untuk mempersiapkan rujukan seperti golongan darah. Halo, selamat malam. Saya Bidan Tuti dari PMB, dari Praktik Mandiri Bidan yang ada di daerah sini. Jadi gini Bu, Ibu ada nggak kenalan ibu-ibu daerah tempat kita ini atau data ibu-ibu yang ada di sini yang memiliki golongan darah O? Enggak, ibu-ibu juga nggak apa-apa, asalkan di atas 17 tahun gitu ya, yang tidak sedang haid ataupun darah rendah, tapi dia memiliki golongan darah O, Bu. Saya membutuhkan secepatnya, soalnya di PMB kami ini ada kasus gawat darurat emergensi yang membutuhkan rujukan dan membutuhkan alat, salah satunya adalah golongan darah. Nah, golongan darah ibu ini O. Saya juga udah cek tadi buku KIA-nya bahwasannya golongan darah ibunya O. Bagaimana ya Bu? Apa ibu bisa membantu saya? Kalau misalnya sudah menemukan datanya atau ibu ada kenal seseorang atau masyarakat di sana, bisa kasih tahu saya agar saya datang ke sana. Bagaimana Bu? Bisa? Selamat malam Bu. Oh iya Bu, di sini ada golongan darah O Bu, dan saya akan segera siapkan Ibu. Iya Bu. Oke, terima kasih ya Bu. Selamat pagi. Bu, ini ada masyarakat yang mau mendonorkan darah apabila ibu membutuhkan darah, Bu. Oh, ini ibu-ibu yang memiliki golongan darah O ya? Iya, ibu ini, Bu. Oh, jadi gini Bu, ini kan kita ada kasus emergensi kan Bu yang harus dirujuk ke rumah sakit. Jadi kami membutuhkan persediaan golongan darah sebagai
alat tambahan gitu kalau misalnya nanti dibutuhkan gitu ya Bu. Jadi ibu-ibu bersedia kan? Bersedia, Bu. Oke, saya jelaskan dulu ya, Bapak, Ibu. Ya, Bu. Ini kan kondisinya emergensi ya, kondisinya retensio plasenta yang dimana plasentanya tidak lahir lebih dari 45 menit kan. Jadi di sini kita akan rujuk ke rumah sakit terdekat. Di sini juga sudah ada kader dan masyarakat yang menyediakan golongan darah sama seperti istrinya. Jadi di sini saya mau meminta persetujuan dari Bapak dan Ibu. Bagaimana? Setuju nggak untuk dirujuk? Setuju, Bu. Gimana baiknya istri saya, Bu? Oke, baik, setuju ya Pak. Iya, Bu, Bu. ini tanda tangan dulu berkasnya. Oke, baik, terima kasih. Saya akan siapkan alat-alat rujukannya. Nanti ibu-ibu berdua ini bisa ikut saya ya, naik ambulans kita pergi ke rumah sakit ya, bisa ya. Ibu kader juga nanti bisa ikut ya, siap, Bu. rujuk. Oke. Pagi Ibu, di sini kita berkumpul untuk mempertanyakan permasalahan atau kasus yang semalam terjadi di klinik saya. Karena jujur ya Ibu, untuk para bidan yang bekerja di klinik saya, kemudian untuk para kader yang sebagai saksi ya juga ya. Karena saya merasa kecewa, kenapa saya tidak mendapatkan laporan secara langsung nih Ibu dari ibu bidannya. Kenapa langsung ambil tindakan sendiri, bahkan bertanya ataupun bagaimana gitu nggak ada gitu tersampaikan kepada saya. Bisa dijelaskan secara singkat lah pertanggungjawaban dari ibu-ibu bidannya. Baik Ibu, izin Bu. Saya. Baik, sebelumnya mohon maaf atas kelancangan saya. Selamat pagi ibu-ibu semua. Sebelumnya saya minta maaf Bu. Jadi gini, pada saat kejadian itu ada perdebatan yang sangat serius antara saya dengan asisten saya ini Bu di PMB pada saat kejadian tersebut. Jadi saya minta maaf kepada ibu terutama karena tidak memberikan laporan secara langsung terkait tindakan yang dilakukan termasuk rujukan. Jadi Bu, karena kasusnya sudah sangat serius dan keluarga pasien juga sudah mendesak tentang kondisi pasiennya, terutama suaminya, itu awalnya saya ingin melakukan penanganan Bu, penanganan mengenai melalui manual plasenta karena kan kasusnya retensio plasenta Bu. Saya juga sudah melakukan tindakan di 15 menit pertama suntikan oksitosin pertama dan 15 menit kedua suntikan oksitosin kedua. Di 30 menit saya tunggu sampai 45 menit tidak ada Bu tanda-tanda pengeluaran plasenta, tidak ada nih tanda-tandanya kan. Jadi saya dengan kemampuan saya yang sudah saya dapat di perkuliahan sebelumnya tentang penanganan tersebut, saya yakin kalau saya bisa melakukan manual plasenta tersebut Bu. Hanya saja ibu asisten ini tadi mengingatkan saya bahwasannya kita kan baru, mohon maaf ya Bu, baru membuka PMB kan, fasilitas kita juga kurang lengkap untuk kejadian emergensi. Kemudian tadi beliau juga sudah mengingatkan bahwa kami belum ada pengalaman untuk penanganan kasus tersebut Bu, begitu. Jadi karena tadi kasusnya sudah darurat, kami juga mencari tadi ya Bu, bener ya itu pas golongan darah tadi ya, itu pun kami sudah mendesak Bu karena sudah memang terburu-buru Bu. Jadi kami sepakat untuk memberikan laporan ibu kepada ibu di akhir gitu Bu. Mohon maaf sebelumnya Bu. Oke, karena kejadian itu pun udah terjadi dan puji Tuhannya kondisi ibu itu pun udah selamat ya. Iya Bu, benar. Tadi Oke. kita sudah melakukan penanganan pertama ya Ibu. Iya. Sudah kami juga sudah melakukan penanganan yang awal untuk rujukan, dan juga saat rujukan juga kami di situ di ruangan itu juga memastikan bahwa ibu itu sudah mendapatkan penanganan yang benar lebih lanjut. Oke. Di sini saya ingin melakukan advokasi ya untuk perubahan pada mutu pelayanan di klinik saya karena ini mempengaruhi kualitas pelayanan kebidanan di PMB saya ini. Nah, untuk menetapkan mutu dari pelayanan tersebut, di sini saya akan melaksanakan PPEPP, di mana di sini kita akan melakukan penetapan, kemudian pelaksanaan, lalu kita lakukan evaluasi lagi, kemudian kita melakukan pengendalian dari tindakan kita itu, dan kita langkah terakhir melakukan peningkatan. Nah, di sini saya membutuhkan peran ibu-ibu kader, kemudian terutama tenaga kesehatan bidan untuk melakukan
pelaksanaan PPEPP tersebut. Jadi di sini saya memiliki rancangan pembaruan, yaitu yang pertama saya ingin kita pada saat melakukan pelayanan itu membuat tabel di mana di sini setiap tindakan yang kita lakukan itu sesuai pencatatan, agar kalau tidak sesuai standar itu harus kita warnai merah. Di sini tujuannya untuk apa? Untuk kita itu mengetahui tindakan kita itu sudah sampai sejauh mana emergensinya, agar tidak ada yang namanya keterlambatan dalam memberikan tindakan, terutama kalau memang membutuhkan rujukan. Ibu paham ya? Paham. Kemudian yang kedua, saya memiliki ide baru lagi nih, yang yaitu lupa. Kedua, saya ingin adanya pembaruan di klinik saya tentang pengembangan SOP yang service excellent, di mana di sini isi dari pengembangan komunikasi yang service excellent itu mencakup bidan mampu memberikan penjelasan kondisi pasien singkat dan jelas. Jadi keluarga pasien itu mudah menyerap informasi gitu, biar nggak terjadi salah paham seperti masalah yang semalam ya. Kemudian itu bidan itu juga mampu menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan selanjutnya kepada pasien supaya keluarga pasien tidak khawatir. Baik. Kemudian yang ketiga itu bidan sebagai tenaga kesehatan maupun kader itu mampu mendengarkan keluhan dari keluarga pasien agar komunikasi ini tetap efisien dan tetap terarah lah gitu ya Ibu. Kemudian itu kita sebagai pelayanan kesehatan itu mampu memberi rasa aman dan harapan yang realistis terhadap kondisi pasiennya. Jadi nggak hanya menebak-nebak nanti keluarga pasien bagaimana kondisi si pasiennya ini ya kan. Nah, jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu setuju apabila di klinik saya ini ada pembaruan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus emergensi seperti ini gitu? Setuju. Itu ide bagus. Karena kita harus meningkatkan mutu pelayanan di PMB saya ini, sehingga dari standar masukan, standar proses, terus standar keluarannya itu tercukupi semuanya. Apa ada masukan? Izin Bu, Ya. untuk terkait pelayanan prima yang kebidanan yang kita lakukan di PMB, Ya. apakah Ibu ada masukan lain untuk dibilang untuk keterampilan kami dalam melakukan pelayanan itu gitu Bu, termasuk fasilitas emergensi tambahan yang bisa Ibu lakukan gitu. Oh ya, itu juga yang paling penting. Nanti kita akan melakukan pelatihan untuk kondisi yang gawat darurat. Nah, nanti ibu-ibu ini harus mengikuti pelatihan di luar. Nah, biar terdaftar namanya, memiliki sertifikat. Jadi semuanya itu sesuai regulasi yang berlaku ya Ibu di pelayanan kesehatan kita ini. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Baik, yang saya harapkan dan harapan kita semuanya, klinik kita ini berkembang, mutu pelayanannya tetap terjaga, tetap terarah, terkondisi sesuai regulasi yang berlaku. Ya, harus sesuai standar ya Ibu. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf ya Bu, tadi udah marah-marah karena kan ini demi kebaikan kita semua. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih Bu atas masukannya. Sekian penampilan video dari kelompok 4, semoga bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih. Bye!